Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Lumentobing dengan NIM 250020044 dari sesi 171. Pada hari ini, pada tanggal 9 Januari 2026, saya akan membuat folder dan subfolder. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita klik kanan, lalu pilih New, lalu pilih folder. Lalu kita ganti namanya. Oke, setelah itu, cara membuat subfoldernya adalah kita klik dua kali, lalu kita klik New, lalu kita klik folder, lalu kita ganti namanya. Oke, cara untuk mengisi catatan hariannya adalah kita tinggal mengklik dua kali, lalu kita isi. Begitulah cara untuk membuat folder dan subfolder. Selanjutnya kita em, klik setting, lalu pilih sistem, lalu kita klik about. Oke, selanjutnya untuk membuat dokumen di Microsoft Word, kita jangan lupa untuk membuat identitas kita beserta judul dan isinya minimal satu lembar dan empat tabel. Oke, kita klik insert, kita klik header, lalu kita tulis nama kita beserta nih. Selanjutnya, untuk membuat nomor nomor dokumen tersebut, kita klik insert, lalu klik bagi number, klik. Oke, setelah itu untuk menyimpan dokumen tersebut, kita klik file, klik save as, klik desktop, lalu klik luas dokumen. Lalu kita jangan lupa untuk mengubah ke PDF, ganti namanya. Selanjutnya saya akan membuat maling margin yang dimana kita akan membuat tabel terlebih dahulu di Microsoft Excel, yang dimana di sini ada nomor, nama, kelas, dan keperluan. Selanjutnya kita akan ke Microsoft Word. Di sini saya sudah menyiapkan dua surat undangan. Nah, cara mengisi secara otomatis nama kelas dan keperluannya ini adalah kita klik My Links, terus kita klik Style My Magazine, terus klik Letters, terus klik Select Residency, terus klik Use and as Limited. Lalu kita pilih Download dan tabel yang sudah kita kerjakan di Microsoft Excel tadi. Lalu kita klik Open. Oke. Lalu kita klik Insert Merge Fields. Kita klik namanya terlebih dahulu. Kita klik nama. Nah, dia akan muncul secara otomatis namanya, kelas, dan keperluan. Seperti itu caranya. Sama seperti tadi, kita klik Insert Merge File, klik nama, klik kelas, klik keperluan. Nah, seperti itu. Baiklah, di sini kita akan membuat perkalian penambahan dan pengurangan. Yang pertama-tama kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Di sini ada uraian, harga total, dan harga per barang. Yang pertama kita blok dulu terlebih dahulu. Lalu ke view, ke view, lalu lalu klik freeze finish, lalu klik freeze top row. Oke, yang kedua adalah kita akan membuat jumlah untuk perkaliannya itu dengan rumus J6 kali K6
lalu enter. Kok nggak bisa ya? J6. Lalu kita akan membuat em, perkalian dengan rumus sama dengan J6 kali K6 lalu enter. Nah, untuk membuat secara cepat, kita tinggal klik lalu enter. Nah, untuk membuat zoomnya, kita klik formula, lalu klik auto zoom, lalu klik zoom. Nah, ini kita atur sampai 20, lalu klik. Karena ini sampai 20, lalu kita enter. Untuk average-nya, kita klik average. Karena ini cuma sampai 20, jadi kita klik sampai 20 aja. Lalu enter. Dan selanjutnya dengan min. Karena ini cuma sampai 20, jadi kita buat sampai 20 aja, lalu enter. Untuk max-nya juga seperti itu, kita klik max. Kita ganti jadi 20, lalu enter. Nah, selanjutnya, untuk harga per barangnya, kita tinggal masukkan rumus, yaitu em, sama dengan L6 per Z6, lalu enter. Nah, secara mudahnya kita tinggal tarik, nah, lalu kita blok semua, lalu ke home, general, lalu klik accounting. Nah, nah, seperti ini cara mudahnya. Selanjutnya saya akan membuat tabel ini ke grafik. Caranya adalah kita blok semua, lalu Ctrl C, lalu klik insert, lalu pilih, lalu kita pilih mana yang akan kita gunakan. Seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita ganti namanya menjadi data nilai siswa. Siswa. Oke, setelah itu kita akan mengatur em, nilai-nilainya. Dan caranya adalah kita klik, edit the card, lalu kita pilih data labels, lalu klik center seperti ini. Nah, nah seperti itulah caranya membuat tabel tersebut ke dalam grafik. Baiklah, di sini saya akan membuat presentasi dari aplikasi PowerPoint yang dimana kali ini judulnya adalah pemanfaatan dan komputer dalam perkuliahan dan administrasi pendidikan. Nah, ini bisa kita edit.
Jadi cara mengelitnya adalah kita tinggal klik desain dan kita bisa memilih mana yang harus kita gunakan, mana yang terbaik dan yang mana yang ingin kita gunakan. Contohnya seperti seperti ini contohnya. Nah, ini tulisannya bisa kita kecilkan dengan cara kita klik ini lalu kita pilih tulisan yang ingin kita kecilkan. Caranya kita klik lalu kita pilih mana yang ingin kita perkecil. Seperti ini. Oke. Nah, kebetulan saya sudah membuat PowerPoint-nya yaitu seperti ini. Nah, yang dimana di sini terdapat pemanfaatan komputer dalam perkuliahan dan administrasi pendidikan, ada tujuan dan pembahasan, komputer dalam proses perkuliahan, komputer dan pembelajaran daring, komputer dalam administrasi pendidikan, dan di sini juga ada sebuah gambar yang menunjukkan seorang anak yang sedang belajar menggunakan komputer, yang dimana judulnya adalah komputer sebagai media pembelajaran, dan ada juga penutupnya. Nah, di PPT ini kita juga bisa membuatkan animasi dengan cara klik transition dan kita bisa memilih mana yang ingin kita gunakan. Seperti ini, banyak pilihannya. Kita tinggal menggunakan mana yang kita rasa lebih bagus dan lebih cocok untuk PPT kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Oke, di sini saya sudah em, meringkas dari isi sumber. Yang pertama itu tips keamanan akun dan password. Dan di sini ada dua linknya. Yang pertama, kita buka link. Nah, sumber ini tuh memberikan panduan praktis tentang cara meningkatkan keamanan akun online. Di antaranya disarankan untuk mengganti password secara berkala, menggunakan password yang kuat dengan kombinasi huruf besar kecil, angka dan simbol, serta tidak memberikan password kepada orang lain. Nah, alasan kenapa layak dipercaya yaitu dokumen ini berasal dari situs resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional yang merupakan lembaga pemerintah Indonesia. Informasi dibuat untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber pada penggunaan layanan kementerian tersebut, sehingga relevan, kredibel, dan isinya sesuai dengan praktik keamanan digital yang umum. Nah, sumber yang kedua ini yaitu tips keamanan akun dan password, yang dimana artikel ini membahas berbagai cara agar penggunaan internet dapat menjaga keamanan data pribadi dan privasi saat online. Salah satu poin penting yang dijelaskan adalah pentingnya mengaktifkan autentikasi dua faktor. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes typing tadi.
Nah, ini adalah hasil yang saya telah ketik tadi.